Sebelum itu kami akan memperkenalkan dari kami. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia sebagai moderator. Saya Emalin Saputra. Saya Putri. Saya Hadijah Putri. Saya Farisa Sabila. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendekatan interpretasi. Yang mana pendekatan ini adalah metode analisis yang berfokus pada pemahaman makna, nilai, simbol, dan bahasa dalam praktek politik. Dengan kata lain, jika interpretasi mengharuskan kita melihat ilmu politik sebagai suatu keseluruhan, suatu korpus pemikiran, interpretasi juga merupakan suatu cara untuk memecah-mecahkan agar berbagai bagian dapat ditangani. Hasilnya diharapkan merupakan suatu perspektif yang lebih manusiawi untuk mendampingi perspektif ilmiah. Nah, di sini ada ciri khas dari pendekatan interpretasi itu tadi, yang mana yang pertama itu ada fokus pada makna subjektif, yang kedua ada menekankan konteks budaya dan sosial, yang ketiga itu ada bahasa, simbol, dan narasi sebagai data utama, yang keempat itu ada menghargai keragaman interpretasi, dan yang kelima itu ada politik sebagai produk narasi dan tradisi. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam pendekatan interpretasi. Yang pertama itu ada Max Weber, yang kedua ada Clifford, yang ketiga ada Max Weber. Nah, kami di sini mengambil studi kasus yang mana pendekatan naratif politik Indonesia dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pendekatan positivis yang dijelaskan oleh Aryo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan positivis atau positivisme adalah pandangan filosofis yang banyak dipengaruhi oleh berbagai bidang ilmu seperti hukum, sains. Aliran ini menekankan pentingnya pengamatan langsung dan penggunaan logika. Tujuannya adalah untuk memahami dunia berdasarkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan dan dipercaya. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia baik secara individu maupun sebagai umat manusia mengalami 3 tahap, yaitu tahap teologis, yaitu ketika manusia menjelaskan dengan mitos dan dewa-dewa. Yang kedua, tahap metafisis, yaitu di mana penjelasan bersifat abstrak dan filosofis. Yang ketiga yaitu tahap positif, ketika pengetahuan didasarkan pada observasi, fakta, dan metode ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu ciri khas positivis berfokus pada fakta dan data empiris, menolak hal-hal yang tidak dapat diuji secara empiris, mencari hubungan sebab akibat dalam fenomena, objektivitas dan netralitas peneliti, kemudian penggunaan data kuantitatif. Nah, ini tokoh-tokoh yang menganalisis tentang pendekatan positivis, yaitu ada Auguste Comte, John Stuart Mill, David Aston, dan Karl Popper. Studi kasus yang kami ambil yaitu efektivitas kebijakan subsidi BBM terhadap stabilitas ekonomi nasional. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan behavioralisme yang dijelaskan